Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-islam tariqan sawiyyan wa wa'ada lil mutamassikina bihi wa yanhauna al-fasada makanan 'aliyyan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan man huwa khairun maqaman wa ahsanu nadiya. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المتصف بالمكارم وقبارا وصليا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وعلى آله وصحبه الذين يحسنون إسلامهم ولم يفعلوا شيئا فريا. Amma ba'du. Baik anak-anak yang pagi ini, yang hari ini mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, maka selayaknya, sebaiknya, sepatutnya kita mulai dengan sama-sama berdoa, yang mana dengan berdoa kita berharap bahwa pelajaran hari ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita diciptakan untuk agar mendapat kepahaman, agar bisa memahami pelajaran hari ini dengan sebaik-baiknya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ila hadrati masyayikhina wa li masyayikhi masyayikhina, khususan ila hadrati walidayna syaikhina lana wa lahumul Fatihah. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ولغفران ذنوبنا ولقضاء حوائجنا ولفتوح قلوبنا بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Anak-anak sehat semua hari ini? Ya, semoga saja selalu dalam keadaan sehat. Kalaupun ada nanti yang sakit, teman-teman yang sakit, keluarga, sanak famili yang sedang sakit, kita doakan semoga mendapatkan kesehatan, semoga diberikan kesehatan yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala, agar bisa terus menjalani aktivitasnya, baik yang sekolah, keluarga kita yang sudah bekerja, agar bisa terus menjalani aktivitasnya masing-masing. Amin. Amin. Pada hari ini kita sudah sampai pada bab kelima yang membahas tentang meraih kehidupan akhirat dengan menjauhi hidup materialistik, hedonis, dan konsumtif. Baik anak-anak yang berbahagia, tadi setelah kita berdoa, membaca sholawat dan salam, mendoakan diri kita masing-masing, begitupun juga kita telah mendoakan teman, saudara. Kali ini kita akan memulai pelajaran yang membahas tentang meraih kehidupan akhirat dengan menjauhi hidup yang hura-hura, hidup yang
hedonisme yang penuh dengan keglamoran. Manusia dilahirkan dalam keadaan suci. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah membekalinya dengan potensi baik juga potensi buruk. Manusia bisa menjadi baik, bisa juga menjadi buruk, tergantung seberapa cerdas ia mengolah potensi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Jika seseorang mampu mengolah potensi baiknya, maka ia akan menjalani kehidupannya di jalan yang lurus, jalan yang diridhoi Allah tentunya, jalan yang membuat Allah senang. Dan sebaliknya, jika potensi orang tersebut buruk, maka ia dihidupkan dalam keadaan sesat, bertentangan dengan aturan-aturan Allah yang telah disyariatkan. Jadi, gaya hidup adalah merupakan salah satu ukuran seseorang. Itu termasuk golongan orang yang taat aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau sebaliknya. Orang yang taat akan aturan Allah, maka ia tawadhu. Tawadhu itu bermakna merendah diri, tidak sombong, tidak angkuh, tidak keras kepala, atau sebaliknya. Dan ia akan memiliki jiwa sosial yang tinggi dalam kehidupannya. Ia malu pada sesama manusia, terutama kepada Allah. Tetapi sebaliknya, orang yang tidak taat aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia akan menunjukkan keangkuhannya, kesombongan, dan sudah barang pasti orang yang sombong dan angkuh akan selalu mementingkan dirinya sendiri daripada mendahulukan kepentingan orang lain. Karena sesuai dengan materi ini, ia sombong, ia angkuh, ia egois, dipengaruhi oleh gaya hidup yang hanya ingin dipuja. Karena kebanyakan orang yang gaya hidupnya hedon, orang yang gaya hidupnya materialis, itu tujuannya cuma hanya ingin mendapat sanjungan, walaupun ia menyadari sanjungan tersebut hanya sementara. Karena setelah ada yang lebih mewah dilihat oleh orang lain, maka sanjungan kepada orang yang gaya hidupnya hedon tersebut berpindah kepada orang yang lebih hedon dari sebelumnya. Baik, dalam materi ini sangat banyak dijelaskan mengenai makna dan dalil larangan gaya hidup materialistik. Iya, gaya hidup hedon dan materialistik tentu bukan hanya bisa mengganggu perasaan orang lain, tetapi ini adalah termasuk dari larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hedonis dan konsumtif adalah sebutan untuk orang yang bergantung pada materi. Mereka ini menganut paham materialisme yang hanya mementingkan harta, kekayaan, uang, jabatan, kedudukan, dan lain-lain. Materialisme adalah pandangan hidup yang menjadikan kesenangan kekayaan sebagai tujuan atau nilai tertinggi dan paling utama, tanpa memperdulikan halal haramnya. Gaya hidup materialistik saat ini sudah sangat merajalela, sudah sangat
di seluruh lapisan masyarakat, baik yang kaya, miskin, ataupun yang taraf ekonominya baina miskin dan baina kaya. Semuanya menjadi korban dari gaya hidup yang ingin dipuja, ingin disanjung, beli baju mewah, beli baju mahal, bukan karena kebutuhan, tapi hanya karena ingin disanjung, hanya karena ingin membuat orang mengerti, hanya ingin membuat orang tahu bahwa ia adalah orang yang mampu memiliki ataupun membeli barang-barang mahal tersebut. Iya, bukan hanya orang tua saja, bukan hanya orang dewasa saja, bahkan karakter hedonisme itu menjangkit pada anak-anak, menjangkit sampai ke balita. Anak yang masih berumur 1 tahun pun kadang ia sudah bisa memilih mana pakaian yang mahal, pakaian yang branded, dan mana yang biasa-biasa saja. Itu tentu sangat berbahaya ya bagi anak itu sendiri. Bagaimana ketika ia masih kecil saja sudah seperti ini, bagaimana dengan sudah besarnya nanti? Dan bahaya juga bagi orang tua yang masih menanggung kebutuhan anaknya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melarang keras, bahkan mengancam pelaku hedon tersebut, yang terdapat dalam surat Al-Humazah ayat 1-9. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi tercela. Alladzi jama'a malan mu'addadah, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Yahsabu anna malahu akhladah, dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Kalla la yumbadanna fil hutamah. Tidak sama sekali, kata Allah. Sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam hutamah, neraka. Salah satu neraka itu ada yang bernama hutamah. Wa ma adraka mal hutamah, dan tahukah kamu apakah hutamah itu? Narullahil muqadah, yaitu api yang disediakan Allah yang selalu dinyalakan. Disitulah tempatnya nanti orang-orangnya gaya hidupnya hanya mementingkan diri sendiri demi keperluan kesenangan diri sendiri, maka tempatnya adalah khutamah, narullahil muqadah. Khutamah itu adalah neraka yang apinya selalu dinyalakan, tidak pernah dipadamkan. Jadi yang perlu menjadi perhatian kita semua, terlebih untuk anak-anak yang ada di kelas ini, bagaimana agar menjauhi sifat hedon ini dengan cara memahami, dengan cara membaca dan memahami Quran surat Al-A'la ayat 14-19, kemudian Quran surat Al-Qasas ayat 77 dan surat Al-Imran ayat 148. Dan pada akhirnya nanti, setelah pembahasan yang singkat tadi tentang
hidup hedon, materialistik. Maka nantinya kita akan sama-sama membaca, berdiskusi, terus merangkum apa yang sudah dipahami, rangkum apa yang sudah dipahami setelah menulisnya, setelah membacanya, dan berdiskusi dengan teman-temannya. Dan kemudian nanti mencoba untuk menghafalkan, kemudian mempresentasikan apa yang sudah dipahami, apa yang sudah dipahami dan dipelajari. Jadi sikap hedon atau gaya materialistik hedonis konsumtif adalah salah satu contoh dari beberapa contoh orang-orang yang jauh dari aturan Allah. Orang yang semacam ini tidak lagi peduli kepada sesama dan kepada Tuhannya. Kepada Tuhan saja ia tidak peduli. Dengan aturan-aturan Allah saja ia tidak peduli, apalagi terhadap aturan manusia, terhadap perasaan sesama manusia. Ia tidak akan peduli. Yang penting ia senang, orang lain biarkan bagaimanapun, ia tidak akan peduli. Dan selanjutnya dalam bab ini kita akan mempelajari bagaimana seharusnya orang beriman menjalani kehidupan ini agar dapat menyeimbangkan kehidupan dunia dan akhiratnya, sehingga tidak menganut, tidak mengimani gaya hidup materialistik, hedonis, dan konsumtif. Karena walau bagaimanapun, hidup konsumtif itu sungguh tidak baik. Tidak baik dalam segala lini kehidupan, terlebih dalam segi ekonomi. Orang konsumtif sangat berbahaya, sangat mengkhawatirkan. Kemudian lihat lagi bukunya masing-masing, halaman 86. Halaman 86 A, isi Quran surat Al-A'la ayat 14 sampai 19. 1. Makna dan dalil larangan gaya hidup materialistik, hedonis, dan konsumtif. Materialistis adalah sebutan untuk orang-orang yang bergantung pada materi. Mereka ini menganut paham materialisme yang hanya mementingkan harta, mementingkan kekayaan, mementingkan uang, mementingkan jabatan, kedudukan, dan lain-lainnya. Materialisme adalah pandangan hidup yang menjadikan kesenangan, kekayaan sebagai tujuan atau nilai tertinggi dan paling utama tanpa memperdulikan halal atau haramnya uang yang didapat. Gaya hidup materialistik saat ini sudah merajalela